Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa wabah virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang tengah merebak di Tiongkok bagian utara dan Malaysia belum ditemukan di Indonesia. Menanggapi virus HMPV yang sudah merebak di Tiongkok dan Malaysia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan guna mencegah risiko penularan virus. Kasus merebaknya flu H1N1 juga virus HMPV di Tiongkok sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 2001, namun sifatnya tidak membahayakan. Pemerintah juga belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari masuk dan keluar Tiongkok. Seperti virus flu itu virus lama. Apa bedanya virus baru sama virus lama? Kalau virus baru kayak COVID, tubuh manusia tuh belum tahu bagaimana meresponsnya. Akibatnya, kalau dia menyerang tubuh kita bingung bagaimana meresponsnya. Sehingga kemungkinan besar risiko fatalitasnya tinggi. Kalau HMPV, tubuh kita tuh sudah tahu. Wabah virus baru Human Metapneumovirus atau HMPV tengah menyerang Tiongkok dan Malaysia. Otoritas Bandara Ngurah Rai Bali bekerja sama dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Denpasar menyiapkan 2 alat thermal scanner di akses kedatangan penumpang internasional dan selalu dioperasikan setiap hari. Di tengah maraknya virus HMPV dari Tiongkok, penerbangan dari dan ke Tiongkok khususnya di Bali masih terlihat normal. Hal ini bisa dilihat dari seluruh penumpang yang baru keluar dari ruang terminal. Tidak satupun dari mereka yang menggunakan masker layaknya saat wabah virus corona merebak 5 tahun lalu. Bahkan penerbangan dari Tiongkok dan Malaysia pun juga masih berlangsung normal alias tidak ada penundaan penerbangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini suasana Bandara Ngurah Rai, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi di Bandara Ngurah Rai Badung, Bali. Pagi Sinta, adakah kebijakan khusus yang diterapkan pihak otoritas bandara untuk kemudian mencegah virus HMPV dari Tiongkok ini? Ya, baik Astri Gunawan dan saudara, dari pantauan kami di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai hingga saat ini memang masih belum ada himbauan secara resmi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana penanganan HMPV khususnya di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Namun kami tadi sempat menghubungi Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa sampai saat ini sudah tetap mensiagakan 3 thermoscanner, bahwa juga ditekankan bahwa hal ini sudah dilakukan sejak adanya terkait dengan antisipasi monkeypox. Jadi ini masih dilakukan hingga saat ini. Selain itu juga untuk antisipasi juga memang sudah dilakukan terkait dengan penyakit menular, di mana Balai Besar Kesehatan Kekarantinaan ini sudah menerapkan SSHP, yaitu Satu Sehat Health Pass yang wajib diisi oleh wisatawan saat akan berangkat ataupun terbang menuju ke Bali. Nah, selain itu dengan pengisian ini sehingga diketahui apabila memang ada wisatawan yang mereka sakit begitu akan langsung saat tiba di Bandara Ngurah Rai ini akan langsung diarahkan ke bagian pemeriksaan yang dimana di situ sudah disiagakan dokter untuk kemudian akan dilakukan pengecekan yaitu dengan tes cepat molekuler. Nah, jika memang pada saat itu ada indikasi terjangkit virus menular atau penyakit menular, maka wisatawan yang misalnya kondisinya dalam kondisi lemah akan dirujuk ke rumah sakit yang akan menangani khusus untuk penyakit menular seperti Propnura, kemudian Bali Mandara dan juga Siloam. Nah, SOP ini, penanganan ini sudah diberlakukan sudah dari sebelum-sebelumnya, yaitu sejak kasus COVID, kemudian pada saat merebaknya monkeypox dan juga masih dilakukan hingga saat ini.
memang menjadi atensi khususnya wisatawan asal Cina yang memang jika dilihat dari data perharinya yang direct terbang dari Cina ke Bali ini mencapai lebih daripada 1.000, begitupun juga dari Malaysia itu kira-kira bisa mencapai 2.000 perharinya. Ini memang menjadi atensi khusus dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Nah, namun memang sampai saat ini belum ada himbauan resmi, tapi pun demikian antisipasi tetap dilakukan. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa SOP ataupun antisipasi yang dilakukan saat ini di Bandara Ngurah Rai ini memang sudah dilakukan sudah dari jauh-jauh hari. Jadi bukan karena adanya virus HMPV ini, tetapi sudah dari sejak monkeypox, kemudian sampai saat ini masih tetap berlaku begitu. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Saudara, untuk membahas merebaknya virus HMPV di Cina, kita sudah terhubung dengan Dr. Gigi Widiawati sekaligus juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mbak Asri, salam sehat. Salam sehat. Dok, ini kan masyarakat juga masih banyak yang belum tahu. Jadi virus HMPV itu apa sebetulnya? Jadi virus HMPV itu sebenarnya adalah penyakit pernafasan bagian atas dan bagian bawah pada orang dengan segala usia, Mbak. Terutama sekali di usia kalangan anak kecil dan lansia. Maaf. Dan orang-orang dengan sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Dan ini sudah ditemukan sebetulnya sejak 2001. Gitu Mbak Asri. Ini kan artinya penyakit tentang gangguan pernafasan begitu ya, Dok. Nah, infeksi saluran pernafasan. Saluran pernafasan. Nah, akhir-akhir ini juga banyak kasus flu dan batuk, termasuk saya juga lagi nggak enak tenggorokan nih, Dok. Nah, bagaimana cara memastikannya kalau ini gejala yang dirasakan begitu ya, batuk, flu dan lain-lain ini dipastikan bukan HMPV? Iya, jadi kalau dikatakan dipastikan sebetulnya gejala umumnya seluruh saluran infeksi pernafasan itu sama, Mbak. Jadi penyakit saluran pernafasan apapun sebabnya, apapun virusnya, apapun bakterinya, ini gejalanya kurang lebih sama. Dia akan batuk, dia akan demam, dia akan tersumbat hidungnya, dan itu nanti akan kalau ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tadi dikatakan kembali sudah ada seperti Pak Menkes katakan bahwa HMPV ini bukan virus baru. Ini adalah virus yang lama dengan gejala yang sama dengan infeksi biasa. Jadi penanganannya pun akan sama dengan infeksi saluran pernafasan biasa, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya ini virus baru, maka dia akan masuk dalam kategori pandemi. Nah, ini HMPV ini adalah virus yang lama. Jadi artinya bukan varian baru dari virus. Jadi sebetulnya pencegahannya sama dengan saluran infeksi biasa, kayak flu biasa gitu Mbak. Kalau misalnya rasanya badannya nggak enak, biasanya kan kalau flu orang Jawa kalau bilang meriang gitu ya Mbak ya. Jadi demam, kemudian nggak enak badan, kemudian batuk, pilek, kemudian juga tenggorokannya nggak enak, ya sebaiknya konsultasi dengan dokter, kemudian minum obat dokter dan istirahat di rumah. Artinya gejalanya hampir tidak bisa dibedakan ya dengan penyakit-penyakit atau gangguan di saluran pernafasan seperti batuk dan flu. Tapi apakah ini ada perbedaan dampak, mungkin dampak jangka panjangnya, perbedaannya dengan penyakit flu dan batuk biasa? Sebetulnya kalau flu dan batuk biasa kan kalau misalnya diobati sesuai dengan rekomendasi dokter, dia akan sembuh, Mbak. Gitu. Jadi ya dampaknya kalau misalnya orang tersebut kekebalan tubuhnya turun, ya dia kena lagi. Gitu. Baik, kalau di Indonesia ini betul belum ada kasus ya, Dok? Nah, saya boleh laporkan sebentar ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kemarin itu sudah ada laporan masuk di Kementerian Kesehatan, sudah ada beberapa anak yang terkena, dan kita terus menelusuri, gitu Mbak. Jadi himbauannya sebenarnya karena kan masyarakat kayaknya panik nih Mbak ya, karena kok kayaknya terulang lagi tadi seperti yang dibicarakan oleh presenternya 5 tahun
ke belakang kemarin terulang lagi. Nah, di sini yang harus kita sampaikan ke publik adalah memang tetap harus waspada, tapi tidak perlu panik. Karena ini bukan virus baru. Virus ini sekali lagi sudah teridentifikasi sejak 2001. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Menkes tadi, sistem imunitas manusia ini sudah mengenal. Jadi sudah mampu merespons dengan baik. Hmm. Gitu, Mbak. Lalu dari Kementerian Kesehatan nih dok, apakah ada langkah selanjutnya begitu yang akan dilakukan? Misalnya mungkin akan mengusulkan penghentian turis dari Cina atau seperti apa? Ya, jadi sampai saat ini memang Kementerian Kesehatan masih terus menelusuri dan melakukan surveillance, pengamatan, pelaporan secara berkala, pelaporan umum secara berkala, dan juga terkait dengan penyakit-penyakit emerging atau penyakit menular jenis baru. Dan sampai saat ini memang kita ada peningkatan pengawasan kekarantinaan ya Mbak tadi seperti yang diutarakan, khususnya di pintu-pintu masuk internasional dari negara lain. Nah, kalau untuk pembatasan larangan perjalanan bagi pelaku perjalanan luar negeri sampai saat ini belum. Baik, artinya sampai saat ini belum ada Iya. rencana untuk penghentian begitu ya turis dari Tiongkok begitu ya, di mana virus ini berasalnya dari sana. Nah, kalau terkait dengan vaksin dok, ini apakah ada atau sudah ada vaksinnya atau seperti apa? Sampai saat ini belum ada terapi antivirus khusus untuk HMPV ini dan belum ada vaksinnya untuk mencegah HMPV. Jadi kalau misalnya memungkinkan vaksin influenza deh Mbak gitu. Tapi saya ingin memastikan nih dok, ini apakah berpotensi jadi ancaman pandemi baru atau tidak? Sejauh ini belum, karena kan tadi itu dikatakan oleh Pak Menteri bahwa ini adalah virus yang lama, sehingga daya tahan tubuh kita sudah merespons sendiri. Kalau yang namanya pandemi itu ada varian virus baru, Mbak, gitu. Baik, artinya memang ini virus yang sudah ada dari tahun Jadi 2001 kalau begitu ya? Iya, jadi kalau jadi pandemi sebenarnya ada beberapa yang perlu kita ketahui bahwa kayak misalnya kayak contohnya COVID-19 ini menyebabkan pandemi karena ada virus baru, artinya ada varian baru dari virus corona. Nah, kalau yang terjadi di Tiongkok yang ini bukan virus baru, bahkan sudah dilaporkan di jurnal ilmiah tahun 2001. Jadi sudah ada tadi seperti diutarakan sejak 2001. Walaupun memang gejalanya semua penyakit saluran pernafasan, apapun virusnya, apapun bakterinya, gejalanya itu kurang lebih sama. Kita nggak bisa mengatakan atau membedakan satu penyakit dengan penyakit lainnya secara pasti hanya dengan melihat gejala. Karena itu adalah gejala umum dari saluran infeksi. Gitu, Baik, Mbak Astrid. baik. Yang terpenting ini dok, bagaimana cara mencegahnya agar masyarakat tidak terpapar virus HMPV ini? Iya, jadi kalau mencegahnya adalah tentunya kita harus selalu imunitas harus tetap tinggi. Jadi perawatan medis buat bersifat suportif untuk penguatan imunitas tubuh. Jadi daya tahan tubuhnya harus bagus. Kemudian PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat, makan sehat teratur, kemudian cek kesehatan, kemudian berolahraga minimal 30 menit sehari dalam seminggu gitu ya Mbak, dalam 5 hari. Kemudian juga kalau misalnya kita tadi seperti saya katakan bahwa kita nggak enak badannya, sebaiknya jangan beraktivitas atau bermobilitas keluar rumah dulu. Terapkan protokol kesehatan, tapi kalau harus keluar rumah pun karena suatu pekerjaan atau sudah janji, maka sebaiknya pakai masker. Dan jangan lupa juga cuci tangan dengan baik dan benar. Baik, Jadi, terapkan. iya, itu Mbak. Baik, terapkan pola hidup bersih dan sehat, juga jangan lupa jaga Ya, pola makan, kemudian pola ya. istirahat, dan juga jangan lupa harus tetap berolahraga. Baik, terima kasih Dr. Gigi Widiawati sekaligus juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Dok. Terima kasih Mbak Astri.